banyak dari antara kita masih sering komplain, walaupun itu tanpa kita sadari. Contoh, "Ah, gila macet banget nih, mana gue bawa motor bentar lagi 15 menit, bentar lagi udah mau masuk kuliah, bentar lagi mau masuk kerja, macet banget lagi, wah jadi ngedumel tuh." Sekalipun kita yang namanya manusia masih hidup dalam kostum kedagingan ini, masih hidup dalam kostum kedagingan cosplay kita ini gitu loh, kita masih akan yang namanya menyakiti dia. So, sharing aku pada malam hari ini membahas tentang yang namanya new season atau musim yang baru. Apa sih? Kita lihat bahwa di tahun 2020 ini kita merasakan ada sebuah ibarat kata kita nggak bisa berekspektasi bahwa wah 2020 kita seneng, kita sukacita dan lain-lain sebagainya, tapi ternyata kita mendapatkan banyak sekali, bisa dibilang sebuah bencana alam dan juga pandemi seperti ini. Karena awal masuk 2020 kita lihat bahwa terjadinya ada banjir. Hai Raya, kok kamu gelap-gelapan? Di awal 2020 kita merasakan akan yang namanya pertama kali malam tahun baru kita merasakan banjir karena di Jakarta sendiri pun awal tahun baru 2020, Januari 2020 itu terjadinya banjir dan, aku sempat ikutan bantuin juga orang-orang yang terkena banjir. Sebulan setelah Januari, Februarinya ternyata banjir lagi di daerah Bekasi, ikut bantu-bantu lagi, terus terjadinya kemarin yang sempat viral adalah, kebakaran di, hutan di Australia, terus ada sebuah, badai topan di Amerika, dan juga terlebih lagi adalah pandemi COVID-19 ini yang sampai sekarang masih ada dan sampai sekarang masih yang namanya, terus bertambah jiwa, orang-orang yang positif gitulah di Indonesia ini. Tapi, kita yakin dan percaya bahwa, di balik semua itu aku yakin dan percaya bahwa ada maksud Tuhan tersendiri gitu loh, di mana terjadinya sebuah bencana, terjadinya sebuah, mmm dalam menghadapi itu semua bahwa kita yakin dan percaya bahwa adanya pesan berkatnya Tuhan tuh tersembunyi di balik itu semua. Ya kita lihat sendiri dari pandemi ini deh. Mungkin orang-orang lain ya sebenarnya dari pandemi ini banyak banget kerugian yang kita boleh alamin. Yang kerja, mungkin teman-teman yang bekerja, mungkin teman-teman yang, berbisnis sangatlah, signifikan sekali perbedaannya. Kenapa? Defisit ekonomi pertama menurun. Dunia pekerjaan semakin lama banyak orang yang di-PHK. Yang ketiga adalah, defisit ekonomi negara Indonesia semakin hari semakin menurun menurun dan drop. Karena kemarin sempat Indonesia masuk taraf ekonomi dolar, $1 itu pernah masuk sampai 16.000 kemarin. Dan cuman puji Tuhan udah kembali normal lagi di 14.200 atau 300 sekarang ini. Nah, dalam pandemi ini, eee kita melihat bahwa itu sebuah hal yang negatif, tapi banyak orang di luar sana, banyak orang-orang yang nggak menyadari bahwa dari pandemi ini kita tuh didekatkan kembali dengan orang-orang yang jauh. Contohnya, mungkin yang teman-teman yang ngekos, yang kuliah gitu kan di luar kota, di luar negeri, tiba-tiba karena pandemi kalian harus pulang ke Indonesia kumpul kembali bersama dengan keluarga. Itu sebuah hal yang bagus loh jatuhnya. Ada sebuah hubungan kembali yang hubungannya mungkin berantakan, namun hubungan itu boleh boleh kembali pulih gitu loh dengan adanya pandemi ini dan aku pribadi mengalami, ya di mana, aku dengan hubungan dengan keluargaku is not a good gitu loh, nggak sebaik hari ini gitu loh, nggak sebaik saat-saat ini karena aku tipikal orang yang workaholic banget gitu, yang kerja kerja kerja, cuan 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 di mana-mana gitu kan. Jadi keluarga aku lupain, apa semua lupain gitu kan saking fokusnya kerja. Tapi dengan adanya pandemi seperti ini aku belajar bahwa, oh karena kan sempat pernah dirumahkan gitu kan, sempat dirumahkan dan merasakan bahwa, tadinya hubungan aku dengan kakakku yang pertama itu sangatlah buruk banget. Di mana kalau kita kesenggolan dikit tuh perang antara Rusia dengan Amerika gitu loh. Kakakku Rusia, aku Amerika, Donald Trump dengan, Vladimir Putin gitu kan. Bersentuhan dikit perang gitu kan. Nah itu sering terjadi. Tapi dengan adanya pandemi ini Tuhan boleh memulihkan hati kami, Tuhan boleh yang namanya,
Tuhan boleh yang namanya mengajarkan kita untuk yang namanya lebih lagi intim bersama dengan Tuhan terlebih lagi. Nah, dalam pandemi ini kita belajar satu yang paling penting adalah kita menjadi orang yang selalu berharap pada Yesus walau tidak berjalan dengan apa yang menjadi keinginan kita, walaupun tidak berjalan dengan sesuai apa yang kita mau, walaupun tidak berjalan semulus yang kita pikirkan. Kita berpikir 2020 bahwa, "Wah, gua, punya kayaknya gua bisa beli ini nih, bisa beli ini nih, bisa beli ini nih, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu," gitu kan. Tapi kenyataannya it's not sesuai ekspektasi gitu loh, tiba-tiba ada yang mungkin kita lihat bahwa ada teman-teman kita yang mungkin kita, baru di PHK ataupun baru yang namanya, eee, mungkin masalah hubungan dengan keluarganya tidak baik gitu kan, ataupun yang namanya bisnisnya hancur. Nah, tapi kita belajar bahwa di dalam, masa-masa seperti ini, pandemi ini, bahwa adanya Tuhan di dalam hidup kita dan Dia selalu memberikan sukacita kepada kita. Terlebih lagi, Dia Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita sekalipun sekalipun kita yang namanya manusia masih hidup dalam kostum kedagingan ini, masih hidup dalam kostum kedagingan cosplay kita ini gitu loh. Kita masih akan yang namanya menyakiti Dia. Ya dengan apa? Contohnya kita suka lupa berdoa, kita suka lupa yang namanya tidak baca Alkitab, tidak renungan dan lain-lain sebagainya gitu loh. Kita kita melupakan Tuhan, tapi hebatnya Tuhan kita adalah Tuhan Yesus yang luar biasa yang mengasihi kita dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itulah yang mengasihi kita. Nah, kenapa aku hari ini bawa tentang yang namanya new season, musim yang baru? Nah, karena bentar lagi kita masuk 2021. We never know apa yang akan terjadi di tahun 2021. Kita nggak tahu apakah pandemi ini masih terus berlanjut di 2021? Who knows? Apakah akan terjadi banyak bencana di Indonesia? Kita nggak tahu. Tapi kita yakin dan percaya bahwa di new season 2021 mendatang, bahwa berkat Tuhan, aku yakin dan percaya bahwa berkat Tuhan tahun 2020 dengan 2021 Tuhan memberikan berkat yang luar biasa kepada kita, lebih melebihi tahun 2020 hari ini. Nah, dalam menghadapi musim baru teman-teman, ada 3 hal yang harus kita lakukan dan kita prepare saat-saat ini. Yang pertama, live without worry. Hidup tanpa rasa khawatir. Yaitu di Matius 6 ayat yang 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, di sini kita belajar 2021 mungkin yang masih khawatir. Contoh, "Aduh gue khawatir nih, masa gue tahun 2021 masih jomblo sih? Kok belum ada pasangan yang nyantol nih? Hati masih kosong-kosong aja nih. Aduh, gimana nih, khawatir," gitu kan. "Aduh masa, aku jadi, seseorang yang," sebutannya apa ya, kalau 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 orang bilang perjaka tua ataupun perawan tua, kan enggak gitu Tuhan, khawatir gitu kan. "Apa aku nggak dapat kerja?" Gitu, mungkin yang teman-teman yang baru fresh graduate, yang baru lulus kuliah ataupun yang baru lulus-lulusnya, walaupun yang sekarang masih SMA tapi, baru lulus SMA terus belum dapat kerjaan. Nah, jadi kita khawatir nih, apa sih tahun tahun depan tuh yang akan kita alamin? Kalau orang Cina bilang shio-nya tuh apa sih yang akan kita shio tahun depan tuh apa ya? Aku belum sempat baca. Jadi, di sini kita belajar, kita harus mempersiapkan bahwa saat-saat seperti ini kita tidak perlu khawatir, karena Tuhan Yesus mengatakan, "Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri." Jadi kita tahu bahwa tahun 2021 punya kesusahannya sendiri. Kita nggak perlu khawatir, kita harus yang namanya yakin dan percaya bahwa Yesus itu selalu ada bersama dengan kita, Dia menuntun tangan kita dan juga terlebih lagi Dia memegang erat kehidupan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita terjatuh, Dia tidak akan membiarkan kita yang namanya menderita, dan terlebih lagi Dia Allah yang tidak akan pernah mengecewakan kita, anak-anaknya. Yang kedua adalah hidup penuh dengan sukacita di berbagai macam situasi. Yaitu ada di ayatnya di Yohanes 15, ayatnya yang ke-11, yaitu berkatalah firman Tuhan, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh." Kita lihat bahwa kita belajar teman-teman, di dalam sukacita ini, karena berbeda,
berbeda dengan yang namanya bahagia. Sukacita dengan bahagia beda. Kalau bahagia misalkan contoh kita dipuji orang nih, "Wah, kamu pinter ya, semangat," apa, semangat, "Selamat ya kamu dapat beasiswa, selamat ya kamu dapat pacar baru," bahagia. Tapi kalau misalkan habis diputusin, masih tetap bahagia nggak pertanyaannya? Nah, berbeda dengan sukacita. Sukacita adalah sebuah rasa kebahagiaan, namun di kondisi yang tidak membahagiakan. Itulah sukacita. Karena kita lihat bahwa di dalam pelayanannya Tuhan Yesus, bahwa Yesus selalu sukacita. Karena kita lihat bahwa di dalam pelayanannya Yesus melayani orang, menyembuhkan orang, dihina orang, dikatakan sesat, dikatakan penyebar aliran yang tidak bagus, dan lain-lainnya. Tapi Yesus selalu sukacita, apalagi pada saat ketika Yesus berpuasa di padang gurun dan Yesus mengalami sebuah pencobaan, tapi kita lihat bahwa sukacitanya Yesus masih tetap sama. Dan terlebih lagi pada murid-muridnya, kita lihat bahwa ada Paulus di dalam pelayanannya, ditangkap berkali-kali, dijebloskan ke penjara berkali-kali, tapi kita lihat bahwa Paulus masih tetap yang namanya sukacita, bahagia, bahkan dia bisa melepaskan banyak berkat. Kita menjadi anak-anak Tuhan saat-saat ini, bisa nggak sih kita hidup kita tuh harus selalu sukacita? Gampang memang nyebutnya, "Kak, aku lagi sukacita nih." Iya, sukacita, tapi di hatinya memendam sebuah yang namanya kesedihan. Nah, kita harus belajar ketika kita menghadapi musim yang baru, awal yang baru, season yang baru, bahwa kita harus belajar di dalam setiap kehidupan kita, kita harus yang namanya belajar sukacita. Karena apa? Ketika kita merasa sukacita, yakinlah teman-teman, dan ini aku mengalami sendiri dalam kehidupan aku ketika hidup aku selalu sukacita, bangun tidur dimulai dengan akan yang namanya ucapan syukur, bangun tidur dimulai dengan akan yang namanya sebuah kegiatan-kegiatan yang mendukung untuk yang namanya bikin mood naik gitu ya. Yakin teman-teman, aku yakin dan percaya bahwa sepanjang hari kamu, misalkan contoh besok masih weekend ya. Contoh hari Senin, kamu bangun, terus, kamu bangun tidur, terus tiba-tiba kamu berdoa sama Tuhan, kamu mengucap syukur, terus kamu sukacita, sepanjang hari kamu sukacita, ada berkat yang akan datang luar biasa sama kamu. Ketika kamu merasa sukacita, kamu merasa damai, kamu merasa, apa ya, kayak ibarat kata kayak orang kegirangan gitulah, kegirangan menyambut berkat baru daripada Tuhan. Nah, penting banget kita menjadi anak-anak Kristen, karena banyak banget anak-anak Kristen saat-saat ini yang bisa dikatakan sukacita, namun tidaklah sukacita sesungguhnya. Karena kita belajar ketika kita menghadapi musim yang baru, ketika kita menghadapi sebuah season yang baru, ibarat kata medan perang yang baru, sukacita ini dibutuhkan. Kenapa? Sukacita ini bukan hanya sekedar sukacita yang sifatnya sementara atau temporary, tapi sifatnya permanen. Ibarat kata contoh kayak kumis aku nih, ini permanen nih, bukan spidol ya teman-teman ya, bukan bukan spidol yang dibikin-bikin kayak apa, kumis yang diginiin ya, bukan, ini permanen, asli bulu, kalau kalian cabut ini sakit soalnya. Nah, jadi penting banget untuk kita selalu sukacita di berbagai macam situasi, baik itu sukacita dalam hal misalkan contoh ketika kita diputusin pacar, kita harus percaya bahwa ketika Tuhan mengatakan bahwa it's not for you, kamu harus tangkap maksud Tuhan bahwa itu bukan buat kamu, kamu tidak perlu yang namanya oke lah kita mengatakan bahwa, "Kak, aku pacaran 15 tahun lamanya, terus aku tiba-tiba putus." Oke, nangisnya cukup sehari aja, tapi jangan lebih. Karena apa, ketika kita nangisnya apa ya, keseringan ataupun lama, larut 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 larut, itu ibarat kata sebuah apa ya, kepekaan hati kita terhadap Tuhan itu ketutup, gitu loh. Ada sesuatu yang ingin Tuhan sampaikan, namun karena kita terbawa akan yang namanya suasana sedih, suasana galau, kita nggak fokus nih mendengar suara Tuhan, kita nggak fokus akan mendengar suara hati Tuhan, gitu loh. Tapi penting banget ketika kita misalkan contoh ini belajar untuk teman-teman semua, dan aku pun belajar, bahwa ketika apalagi anak-anak muda, ketika kalian diputusin ataupun ketika kalian disakitin, penting untuk sukacita dan melepaskan berkat untuk orang-orang yang menyakiti kalian. Karena firman Tuhan mengatakan, "Kasihilah musuhmu," gitu loh, Tuhan mengatakan sendiri. Dan terlebih lagi dihukum dia, hukum kasih karunia-Nya Tuhan, "Kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri." Dan yang ketiga adalah hidup
dengan bersyukur. Di Kolose 3 ayatnya yang ke-15 berkata, "Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah." Kita yakin teman-teman bahwa menghadapi musim yang baru, menghadapi suasana yang baru, menghadapi sesuatu yang kita tidak pernah ketahui. Terlebih lagi kita penting banget anak-anak muda zaman sekarang untuk yang namanya hidup dengan bersyukur tanpa komplain. Banyak dari antara kita masih sering komplain, walaupun itu tanpa kita sadari. Contoh, "Ah gila macet banget nih, mana gue bawa motor bentar lagi 15 menit, bentar lagi udah mau masuk kuliah, bentar lagi mau masuk kerja, macet banget lagi, wah jadi ngedumel tuh." Mungkin kita nggak paham gitu loh, itu padahal kita udah ngedumel gitu kan. Contoh misalkan kayak yang rumahnya di Bogor, kerja di Jakarta, tahu sendirilah teman-teman yang di Bogor ketika kalian naik kereta, penuhnya wow kayak ngantri dana pemerintahan gitu loh, dana bansos, panjang banget. Dan aku ngalamin banget itu. Berangkat waktu itu jam berapa ya dari rumah saudara, berangkat jam 5, baru masuk ngetap kartu di pintu tiket, pintu apa nih namanya, tapping tiketnya, itu harus nunggu sejam lebih baru udah memperkirakan, "Oh jam 5 gue berangkat. Oh kayaknya kalau misalkan nyampe kantor jam 7-an lah," gitu kan. Masuk jam 8, masih bisa ngopi dulu, masih bisa sarapan dulu. Ternyata tidak sesuai ekspektasi. Jam 6 baru nyampe kantor setengah 10, belum lagi keretanya delay gitu kan. Wah, the best sekali itu teman-teman, ada rasa ingin ngedumel gitu kan. Tapi bersyukurlah, tapi selalu adanya bersyukur gitu loh. Karena gini teman-teman, lucunya gini ya, ketika kita merasa bersyukur hari-hari ini dan kita membawa hidup kita selalu akan yang namanya bersyukur di dalam Tuhan, bahwa ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan jika kita selalu bersyukur. Contoh, misalkan teman-teman yang ini kesaksian dari teman aku, dari teman aku, ini kisah nyata. Dia telat penerbangan karena dia bangun kesiangan dan dia harus terbang kalau nggak salah mau terbang ke mana ya waktu itu ya, lupa mau terbang ke mana. Terus dia bangun kesiangan, dia berangkat dari rumah itu, boarding pass dia itu harus check in di ininya, sorry check in, pokoknya tuh ininya di jam 10 or jam 11 gitu loh pesawatnya berangkat. Nah, dia baru bangun tidur karena kesiangan, dia baru bangun jam 9 dan dia butuh jarak perjalanan dari rumah ke bandara itu kurang lebih sekitar 2 jam lebih. Dan pada saat nyampe bandara, dia ketinggalan pesawat. Wah, dia sepanjang harinya tuh ngedumel. Dia kayak apa sih, kayak ibarat kata, wah ngedumel parah gitu kan ibarat kata. Karena kan kalau kita udah ketinggalan pesawat, mau nggak mau tiket kita kan udah angus gitu loh, udah nggak bisa dipakai lagi. Bener nggak? Dan kita harus beli tiket baru. Dia nggak punya uang dan lain-lain sebagainya, dia ngedumel sepanjang hari. Hingga satu ketika ketika dia masih ngedumel dan dia pulang ke rumah, selang beberapa lama, kurang lebih sekitar selang beberapa lama ataupun beberapa jam, dia nonton berita, dia melihat bahwa pesawat yang dia tumpangi saat itu seharusnya kalau dia berangkat, itu mengalami kecelakaan dan jatuh. Kita melihat bahwa ketika kita bersyukur dalam hidup kita selalu bersyukur dan kita selalu adanya sukacita di dalam hati kita dijauhkan oleh yang namanya sebuah mara bahaya. Coba kalau misalkan dia, anak ini, seorang ini kalau misalkan, ikut pesawat itu dan terbang, mungkin dia nggak ada sampai saat ini. Tapi dia masih ada saat ini, masih bisa dan dia memberikan kesaksian dia dengan luar biasanya gitu loh, kepada banyak orang-orang. Penting banget kita untuk hari-hari ini menjadi anak-anak Kristen yang selalu bersyukur. Hal kecil apapun itu, syukurilah. Karena firman Tuhan berkata, "Setialah dalam perkara kecil, maka engkau akan aku berikan sebuah perkara yang besar." Kita harus selalu bersyukur menjadi anak-anak Tuhan, tidak boleh yang namanya ngedumel, tidak boleh yang namanya komplain ataupun ya sifat manusiawi memanglah wajar gitu loh ketika kita ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita merasa ngedumel, kita merasa kayak
gila kayak gimana gitu kan. Tapi kita bisa belajar untuk selalu bersyukur. Dan yang terakhir aku mau sampaikan teman-teman untuk menghadapi musim yang baru, suasana yang baru, medan pertempuran yang baru. Tuhan memberikan janji kepada kita dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tak akan pernah berubah, yaitu di Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada rumahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Sih, teman-teman. Inilah janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita di setiap tahun baru, dan ini aku baru membacanya dan aku merenunginya bahwa di dalam setiap season yang baru, di dalam setiap tahun yang baru, kita harus aku mengundang teman-teman semua ketika kita malam tahun baru, kita berdoa, kita sama-sama kita bacakan ayat ini. Aku belajar teman-teman ketika membaca dan merenungi ayat ini teman-teman, bahwa kita harus menjadi orang Kristen ketika kita memasuki season yang baru, 2021. Kita kumpul bersama dengan keluarga, kita membaca ayat ini bareng-bareng, kita membaca pasal ini dengan keluarga kita bareng-bareng. Terlebih lagi di ayatnya yang 15 ini menjadi sebuah klimaks daripada ayat-ayat yang lain. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi ketika kita menghadapi musim yang baru, saat-saat ini mungkin kita merasa khawatir, kita merasa galau, kita merasa takut akan yang namanya isu megatrust. Kita merasa takut akan yang namanya sesuatu yang tidak kita ketahui tahun depan akan seperti apa. Tapi kita harus merenungi, kita mengimani, kita membaca dan kita merenungkan di ayat ini bahwa bila kita selalu berseru kepada Tuhan, Tuhan Yesus tidak akan pernah yang namanya sekalipun itu meninggalkan kita. Dan kita lihat sendiri teman-teman, apa sih kalau kalian nggak percaya Tuhan tuh nggak pernah ninggalin kalian. Sampai saat ini kalian ketika masa pandemi, aku punya teman banyak banget pergaulan, semuanya kena COVID. Beberapa yang ada yang diisolasi di Wisma Atlet, beberapa ada yang udah meninggal karena COVID. Tapi saat ini aku masih hidup sehat, bertemu, masih bekerja, bertemu tatap banyak orang, tapi aku aku selalu dilindungi akan daripada COVID-19. Dan teman-teman, saat hari ini kalian masih sehat, hari ini kalian masih punya kekuatan, bersyukurlah kalian, janganlah kalian pernah ngeluh. Kalau kalian memang merasa mengeluh, janganlah kalian mengeluh ngedumel di hati kalian, tapi kalian datang kepada Tuhan, kalian bawa setiap pergumulan kalian itu kepada Tuhan, kalian curhat kepada Tuhan, kalian sebutannya sharing sama Tuhan gitu loh. Ibarat kata Tuhan tuh pengen gitu loh, ketika kita menghadapi musim yang baru ini, Tuhan mau kita menjadi orang Kristen yang selebih lagi datang kepada Dia.
lebih lagi datang untuk yang namanya cerita sama dia, lebih datang lagi untuk yang namanya selalu curhat kehidupan kita. Nggak melulu kita datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan tuh hanya sekedar Tuhan lindungilah hamba, Tuhan berkatilah pekerjaan, Tuhan berkatilah aku mau kuliah, Tuhan berkatilah aku mau ke dokter, Tuhan berkatilah aku mau mamaku sedang sakit, Tuhan berkatilah misalkan buat siapa teman-teman yang sakit. Memang kita berdoa untuk itu, tapi lebih lagi yang Tuhan mau, kita datang dengan diri kita sendiri, melepas akan yang namanya kedagingan kita, kita datang, benar-benar datang, kita kunci kamar kita, kita misalkan contoh sambil worship, dan Tuhan mau ketika kita menghadapi musim yang baru, Tuhan mau kita lebih lagi datang kepada Dia, Tuhan mau kita lebih lagi menjadi orang yang berpengharapan kepada Dia, Tuhan mau kita menjadi orang yang selalu sukacita, Tuhan mau kita menjadi orang yang selalu hidup tanpa rasa khawatir. Karena kita buat apa kita khawatir? Kita punya Allah di atas segala Allah, Yesus di atas segalanya. Bapa pencipta alam semesta, He is a creator. He is the one and only King of King. The name of the name is Jesus Christ. Will never make disappoint you and never betray you for everything. So itu aja teman-teman sharing aku pada malam hari ini. Thank you so much. Dan ini pertanyaan yang boleh kita renungi sama-sama. Dan ini renungin aja, nggak boleh kita jawab. Apakah kita sudah mempersiapkan itu semua ketika kita menghadapi musim yang baru? Nggak perlu dijawab sekarang. Kalian jawab di hati kalian masing-masing. Dan boleh kalian catat di catatan kalian.